Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana ala dinil islam wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat Insan Cita, teman-teman mahasiswa UICI dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat sehat walafiat, selalu terlimpah keberkahan, dan juga dimudahkan serta dilancarkan dalam menjalankan aktivitas kita. Yang paling terpenting adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan ini bernilai ibadah sehingga menjadi catatan amal baik bagi kita semua. Teman-teman mahasiswa UICI, setelah sebelumnya kita membahas lebih banyak tentang tauhid, iman, Islam, ihsan, ibadah. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas lebih mendalam tentang aspek Islam dari perspektif tasawuf, kalam, filsafat, dan juga ilmu pendidikan. Kalau tadi kita ngomongin tentang aspek-aspek Islam, tentu ada i'tiqadiyah, hal-hal yang menyangkut keyakinan kita, keimanan kita, keteguhan hati kita. Rukun-rukun iman maknanya tentu itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada i'tiqadiyah itu tadi, aspek i'tiqadiyah. Nah, kemudian yang hal ini sudah kita bahas lebih mendalam ya. Sudah teman-teman pelajari juga berbagai referensi dan materinya, sehingga tidak perlu kita bahas lebih jauh. Nah, kemudian aspek selanjutnya adalah amaliyah. Nah, ini berkaitan dengan fikih syariah. Banyak macam-macamnya fikih tentang aturan kita, tentang syariah kita dalam menjalankan ibadah. Kenapa ini menjadi bagian yang penting? Tentu karena kalau kita hanya hanya berpacu atau kita tidak bersandar pada fikih, tentu kita akan kebingungan menjalankan ibadah. Kita akan kebingungan menjalankan syariah karena diatur di sana. Nah, ini kalau kita membahas macam-macamnya, itu banyak mazhab tentang fikih. Ada Syafi'i, Maliki, Imam Hambal, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman pelajari di sana, baca kembali, kemudian perdalam referensinya, sehingga kita mampu membedakan, sehingga kita mampu memahami dengan sangat baik. Ini yang biasa terjadi di lingkungan kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Terkadang kita baru paham satu, misalkan fikih Syafi'iyah, kemudian ketika ada orang menggunakan madhab Maliki, nah kita menyalahkan. Jadi tidak boleh demikian. Nah, itu maka pentingnya kita, pendidikan kita, untuk mengetahui lebih mendalam terkait dengan itu, sehingga ketika ada perbedaan kita tidak mudah menyalahkan, karena semua punya landasan. Nah, maka dari itu silahkan nanti teman-teman baca referensinya, baca kembali materinya untuk mendalami tentang tadi fikih syariah. Kemudian akhlak. Nah, ini yang berkaitan dengan pelaksanaan kita. Tasawuf. Mampu membedakan mana yang baik, mampu membedakan mana yang buruk. Ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada Islam. Jadi 3 komponen tadi itu harus menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Tidak boleh terpisahkan. Itu harus terintegrasi di antara ketiganya. Nah, maka materi yang saya berikan, kemudian referensinya silahkan teman-teman baca kembali. Seperti Ihya Ulumuddin, kemudian Harun Nasution, dan banyak aspek Islam yang dikarang oleh Harun Nasution, dan banyak lainnya. Silahkan teman-teman cari juga di referensi yang lain untuk memperkaya ilmu pengetahuan kita semua. Nah, kemudian aspek pendidikan ini juga penting.
Pendidikan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan, tidak boleh dipisahkan daripada Islam. Karena memang sumber ilmu itu dari Al-Quran, sehingga pendidikan itu menjadi satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Nah, maka pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kembali menelaah, mereview, dan memahami serta mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya menekankan kembali teman-teman untuk semangat, tidak berhenti sampai di sini, membaca, memahami, dan jika memang masih ada yang perlu didiskusikan, kita agendakan kembali untuk mendiskusikan lebih mendalam. Akhir kalam, kembali saya ingin mengingatkan teman-teman untuk tetap menjaga protokol kesehatan, karena ini merupakan bagian daripada ikhtiar untuk tetap sehat. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.